Hasil observasi MA, selaku anak yang dikatakan wali kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat Erman Safar, melakukan hubungan intim sedarah alias incest dengan ibunya EY, telah dikeluarkan Rumah Sakit Jiwa HB Saanin Padang, Jumat 11 Agustus 2023. Hal ini, disampaikan penasehat hukum keluarga EY dan masyarakat hukum adat Nagari Kurai, Bukit Tinggi, Ade Firman Jambak kepada wartawan di kota itu, Selasa, 15 Agustus 2023. Minggu yang lalu kita pernah mendatangi Polresta yang menyatakan bahwasannya hasil observasi itu akan keluar pada tanggal 11 Agustus. Artinya ini agak mundur 1 minggu, dan ini adalah ketentuan yang ada di atau kebijakan dari tim psikiater, masih dalam tahap penilaian gitu. Hasilnya si Azhar ini keluarnya pada tanggal 11 itu, lalu hari Jumat ya, lalu pada hari Senin kita mendatangi Polresta dan meminta hasilnya itu gitu. Lalu hasilnya sudah disampaikan, walaupun secara isi tentunya karena masih dalam tahap penyelidikan, pihak kepolisian tidak menyerahkan, tiap penyidik tidak bisa menyerahkan itu. Namun kesimpulannya sudah diberitahukan bahwasanya hasil dari visum yang dilakukan oleh tim psikiater menyatakan bahwasanya hasil yang keluar dari tahap observasi yang dilakukan kurang lebih totalnya itu 28 hari, itu menyatakan bahwasanya si Azhar ini keterangannya memang berubah-ubah pertama. Yang kedua, Azhar ini tidak bisa dipertanggungjawabkan apa yang disampaikannya karena dia selalu berhalusinasi gitu. Maka diberilah kesimpulan bahwasanya tidak bisa diambil keterangan dari Azhar ini. Jadi informasi yang diterima itu tidak bisa dipertanggungjawabkannya gitu. Pengacara yang juga menangani kasus dugaan berita bohong Wako Erman itu, tidak lupa pula mempertanyakan ke Reskrim Polresta Bukit Tinggi. Kapan dilakukan gelar perkara pasca hasil visum MA keluar? Saya sempat bertanya kepada penyidik, kapan Pak akan digelar perkara setelah menerima hasil visum ini gitu. Jadi penyidik Kasat dan timnya menyatakan akan dilakukan sesegera mungkin, kemungkinan dalam minggu ini. Cuman mereka masih dalam proses surat menyurat apakah perlu izin dari gubernur atau tidak gitu kan. Walaupun sebenarnya pihak dari kita penasihat hukum berpendapat kalau untuk hanya pemeriksaan dan pemanggilan saya pikir tidak perlu gitu, kecuali dalam proses penahanan gitu ya. Itu hemat saya memandangnya gitu. Terkait di mana nantinya gelar perkara, pasca visum atau hasil observasi MA alias M. Azhar keluar. Ade mengaku, dirinya sudah berkoordinasi dengan pihak Reskrim. Dan, ia menyebut, akan digelar di Polda Sumbar. Kita berkoordinasi dengan Kasat Reskrim di Polresta bahwasanya gelar perkara ini akan dilaksanakan digelar di Polda Sumbar gitu. Dan kemungkinan tim PH juga akan diundang dalam gelar perkara. Tapi kita lihat saja, karena segala sesuatunya tentunya itu kewenangan dari pihak penyidik. Ade berharap, terlapor segera dipanggil sebagai saksi atau terperiksa, guna memastikan kepastian hukum. Artinya, sambung Ade, ada kepastian hukum yang transparan dan objektif terhadap kedua belah pihak, baik terhadap pelapor maupun terlapor. Ya, berdasarkan informasi dari penyidik bahwasanya memang terlapor akan dipanggil gitu, dan harapan kita memang segera dipanggil agar ada kepastian hukumnya ini gitu. Berdasarkan keterangannya mendapatkan pelapor, baik pelapor dan terlapor sendiri ada kepastian hukum yang bisa diterimanya gitu dan didapatkan gitu. Artinya ini tidak mengambang, tidak lagi ada riuh-riuh di Kota Bukit Tinggi ini, tidak ada lagi terjadi perseteruan atau konflik-konflik atau riak-riak. Harapan kita penyidik segeralah menyelesaikan ini ya secara transparan, objektif. Itu harapan kita dari tim PH. Sekedar mengingatkan,
Kasus dugaan insest bermula saat Wali Kota Bukit Tinggi, Herman Safar menggelar acara sosialisasi pencegahan pernikahan anak di Balairung rumah dinasnya, Rabu 21 Juni 2023. Pada acara sosialisasi itu ia mengungkap bahwa ada anak melakukan hubungan badan dengan ibu kandungnya. Anak kita dari usia kelas SMA, dia sekarang kami sedang karantina, warga kita. Dia dari SMA sampai usia 28 tahun, hubungan badan dengan ibu kandungnya. Percaya ya? Beberapa hari kemudian, ungkapan wali kota tersebut viral di dunia maya dan menghebohkan dunia nyata terutama warga Kurai, Bukit Tinggi, dan Minangkabau pada umumnya. Mengetahui ungkapannya viral, Selasa 27 Juni 2023, Wako Herman mengklarifikasi melalui video, dengan mengundang puluhan wartawan yang bertugas di kota setempat. Pada video berdurasi 2 menit 58 detik dan telah direkam sebelumnya, Wako menyampaikan hal berbeda. Di mana pada acara sosialisasi ia menyebut ada anak bersetubuh dengan ibunya. Sementara pada video klarifikasi, mengatakan, diduga ada anak bersetubuh dengan ibunya. Saya mendapatkan informasi dari lembaga resmi yang memperoleh izin dari Kementerian Sosial, bahwa ada warga kami, warga Kota Bukit Tinggi, yang sedang direhabilitasi di tempatnya. Lalu saya berkunjung ke sana. Dalam kunjungan itu, sebelumnya sudah disampaikan oleh pengelola, diduga ada perbuatan salah satu anak di dalamnya itu yang melakukan hubungan dengan ibunya.